Apa yang membuat mereka begitu takut, menangis? Satu perkataan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, seperti yang kita selalu dengar beliau dalam sabdanya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya engkau tahu, kata Rasulullah, akan apa yang aku ketahui tentang akhirat, maka kamu hidup di atas muka bumi ini dengan sedikit sekali ketawa, akan tetapi kamu akan banyak menangis dalam kehidupan. Mendengar perkataan itu, para sahabat menangis, sehingga masjid itu riuh seperti bunyi tawon dari tangisan para sahabat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah, summa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. فصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، حيث يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Isma'u ila qaulillahi azza wa jal fi suratil kahfi ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Suratul Kahfi ayat 45-46. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat, dan entah Jumat yang keberapa saat ini kita berada. Pada saat itu kita selalu mendengarkan para khatib untuk memberikan taujih dari firman Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita supaya kita berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar dalam keadaan seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan, memikirkan tentang apa yang telah ia persiapkan untuk kehidupan di hari esok. Lalu bertakwalah kepada Allah, berbekalah dengan takwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang sedang kamu kerjakan pada saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang patuh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Kalimat ini setiap hari Jumat seharusnya akan selalu mengingatkan kita, yang menghunjamkan di dalam jiwa kita untuk selalu berwaspada, sehingga kita benar-benar menjadi sosok manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita, memberikan taufiknya untuk kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan dari amal yang kita perbuat ini, yaitu nilai takwa di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sejenak pada khutbah Jumat yang singkat ini, kita memperhatikan permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan dunia ini dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca pada ayat 45 dan seterusnya. Mungkin pada saat ini ada manusia yang sedang bergembira karena ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa harta.
dia diberikan rumah yang mewah, ia diberikan kedudukan yang tinggi, jabatan, kekuasaan, ia diberikan sawah, ladang, dan semuanya. Namun ingatlah, kegembiraan itu sampai berapa lama? Ia sangat singkat. Hari ini kita memilikinya, boleh jadi besok kita akan meninggalkannya, atau mereka akan meninggalkan kita semua. Hari ini kita berkuasa, hari ini kita diberikan amanah, tapi satu saat besok mungkin kita tidak lagi berada di tempat itu. Yang dulu mungkin ada seseorang yang menjadi seorang bos, seorang pejabat, seorang penguasa, tapi hari ini dia sudah menjadi pensiunan, atau mungkin hari ini dia sedang dirumahkan, lalu akhirnya dia pun akan sampai kepada ajal yang ditetapkan oleh Allah. Maut akan datang menjemputnya. Kematian itu pasti akan berlaku kepada diri seseorang. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan supaya kita mempersiapkan diri kita. Dan Allah menasihati kita dalam surah Al-Kahfi, wadrib lahum masalal hayatid dunya, dan berikanlah permisalan dan buatlah perumpamaan kepada mereka Muhammad. Kalau ayat ini dulu berkenaan kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum-kaum musyrikin, namun ayat ini juga berlaku untuk seluruh manusia sampai hari ini. Buat permisalan bagi orang yang merasa gembira dengan kehidupan dunianya, yang merasa gembira dengan harta yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, anak yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, buat permisalan untuk mereka. Seperti apa permisalan itu? Dijelaskan oleh Allah, kama in anzalnahu minas sama', seperti air yang kami turunkan. Air itu dari langit berupa air hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air itu pun bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, dengan benih-benih, dengan biji-bijian yang ada di atas bumi ini, yang akhirnya dengan air ini yang bercampur dengan benih-benih itu, dia menjadi tumbuh, dia menjadi hidup, lalu dia menghijau, yang membuat hati siapapun yang memandangnya akan bergembira, akan berbahagia, karena dia tumbuh dengan hebat, dengan bagus, menghijau. Tapi berapa lama, kata Allah? Berapa lama dia menghijau? Berapa lama dia membuat kamu bahagia? Fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Lalu sampai pada waktunya Allah jadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau tadi, tumbuh-tumbuhan yang membuat hati kita gembira, bahagia, dia menjadi menguning, menjadi kering, bahkan diterbangkan, diterpa oleh angin-angin yang kencang, yang membuat habis, yang membuat tidak ada tersisa sedikit pun dari kebahagiaan yang dia lihat itu. Itulah permisalan dunia. Itulah permisalan kehidupan hari ini, yang kita lelah bertungkus lumus mengumpulkan harta, yang kita dibuat lupa lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena memikirkan untuk supaya jangan sampai jabatan, kedudukan yang kita pegang saat itu akan lepas dari diri kita. Yang kita mempertahankan harta kita, yang kita selalu bertungkus lumus, bersusah payah sampai mati-matian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap kebahagiaan itu berada di dalam diri kita. Namun Allah katakan fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Hukumnya kehidupan dunia ini, dia pasti akan musnah, dia pasti akan hancur, harta itu akan habis. Kemarin kita menyaksikan di Lebanon terjadi ledakan yang menghancurkan seluruh kehidupan. Kemudian di Dubai terjadi kebakaran yang besar, menghancurkan seluruh harta-harta yang dibanggakan, habis. Baru semalam kita berbahagia, baru semalam kita bergembira dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya sirna, dia habis, tidak menyisa sedikit pun. Kita ditinggalkan oleh mereka, dan mereka pun meninggalkan diri kita. Begitulah permisalan kehidupan dunia ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Maka itu Allah menasihati kita, al-malu wal banun, harta yang membuat kamu lelah. Harta itu bisa jadi berupa sawah, ladang, rumah, dan juga jabatan, kekuasaan yang hari ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bangga dengan harta itu. Dan siapa saja yang milik harta ini pasti bangga. Wal banun, begitu juga anak-anak yang Allah titipkan kepadamu. Kita punya anak nomor 1, dia berhasil belajar di tingkat yang tinggi dan sekarang sudah menjadi orang besar. Anak nomor 2 menjadi orang besar. Anak nomor 3, nomor 4, semuanya sukses, bahagia, kita bangga. Tapi kata Allah, itu adalah zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia saja, jangan lebih daripada itu. Zinatul hayah, sebagai perhiasan yang kelak hari ini, hari esok kita akan melepaskan dari diri kita, atau mereka akan meninggalkan kita. Begitulah sifat perhiasan. Dia tidak kekal, dia tidak lama untuk mampir di tempat kita. Saat ini mungkin berada di tempat kita, tapi satu saat mungkin dia akan meninggalkan kita. Begitulah sifat dari perhiasan. Tapi kata Allah, yang harus kau fikirkan adalah wal baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang terus menerus, amal-amal kebajikan yang kau peruntukkan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Inilah satu saat yang benar-benar jauh lebih baik dari semua itu. Inilah yang akan membuat kita bahagia yang sesungguhnya. Inilah yang membuat kita akan bergembira selama-lamanya, ketika ada amal-amal saleh dari harta yang kita buat hari ini untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf sebagai amal jariah kita. Dari jabatan yang Allah titipkan hari ini kita gunakan untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala.
dan dari segala macam bentuk apa saja yang Allah titipkan ini, kita buat al-baqiyat, amal yang akan terus menerus kekal kepada diri kita. Itulah yang akan menjadi penolong kita. Bahkan Allah kata khairun inda rabbika sawaba, yang jauh lebih baik pahala ganjarannya, wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik cita-cita yang akan kita tuju dan akan kita capai. Maka untuk itu kita harus ingat satu, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan akan ada satu pertemuan besar. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan pertemuan itu tidak satu orang pun ditinggalkan oleh Allah kecuali dia dihadirkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di tempat itu tentunya harus memiliki persiapan. Kita kalau akan menghadiri acara besar, pertemuan yang besar, mestinya kita memiliki persiapan, memakai baju yang bagus, memakai wangi-wangian, karena kita bertemu dengan orang ramai. Begitu juga hendaknya amal apa yang telah kita perbuat untuk menghadapi pertemuan yang besar, yaumul mahsyar, pada hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar radhiyallahu taala menyebutkan, menasihati dirinya dan kita semua, tazayyanu wa zayyinu wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Umar mengingatkan kepada kita, buatlah persiapan, buatlah bekal, buatlah perhiasan-perhiasan ketika akan datang pada hari di mana pada waktu itu kamu akan dikumpulkan, akan ditampakkan seluruh amal. Itulah yaumul ardil akbar, di mana kita akan berkumpul dan ditampakkan amal-amal yang hari ini tersembunyi, amal-amal yang hari ini menjadi rahasia bagi kita semua. Maka untuk itu, ish ma syi'tum, ish ma syi'ta, teruskanlah hidup kita di atas permukaan bumi ini. Namun ingat, ujung daripada kehidupan ini pastilah ada kematian, dan itu akan kita pertanggungjawabkan. I'malu ma syi'tum, bekerjalah, berbuatlah sekehendak kita. Fa innama majziyum bihi, sesungguhnya apa yang kita perbuat hari ini, kita pasti akan mendapatkan balasan, kita pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Untuk itu berbekallah kita dengan takwa kepada Allah, sehingga kita betul-betul selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim, habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita ini terlalu berlebih-lebihan
terlalu bergembira terhadap kehidupan yang akan melalaikan kita. Pada satu khutbah beliau yang ketika itu dihadiri oleh jumlah yang besar daripada para sahabat Nabi SAW, pada saat itu dalam majelis itu terdengar suara tangis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bunyi tawon yang sungguh menggetarkan jiwa-jiwa mereka. Apa yang membuat mereka begitu takut, menangis? Satu perkataan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, seperti yang kita selalu dengar beliau dalam sabdanya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya engkau tahu, kata Rasulullah, akan apa yang aku ketahui tentang akhirat, maka kamu hidup di atas muka bumi ini dengan sedikit sekali ketawa, akan tetapi kamu akan banyak menangis dalam kehidupan ini. Mendengar perkataan itu, para sahabat menangis sehingga masjid itu riuh seperti bunyi tawon dari tangisan para sahabat. Seakan-akan mereka semuanya menyelami kehidupan akhirat itu yang membuat mereka ini banyak menangis dalam hidup ini daripada ketawa. Maka untuk itu perbanyaklah amal saleh kita, karena kita tidak tahu kapan ajal itu ditetapkan oleh Allah untuk diri kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah tiba, maka tidak ada seorang manusia pun, seorang makhluk pun yang mampu untuk mentakhirkannya ataupun mendahulukan. Ia datang pada saat itu, pasti akan tiba jemputan itu kepada kita. Maka untuk itu jangan tunda untuk amal soleh. Ketika hari ini kita mampu untuk melakukan satu amal kebajikan, jangan tunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan akhir daripada ajal kita dalam kehidupan ini. Selagi kesempatan masih ada, maka mari kita berbekal dalam kehidupan ini dengan memperbanyak amal-amal soleh kita yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zayyin, Allahumma habib ilayna al imana wat taqwa wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa taqabbal minna amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala mahabbatik wa mahabbati rasulika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahsid aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan alladzina hum yujahiduna fi sabilik li'a'la'i kalimatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.